Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 terdiri dari Aulia Khairani Harahap, Fahdita Nurrahimah, dan Fitri Aulina Usman Lubis. Nah, kami mau bertanya, apakah teman-teman sudah tahu apa itu pendidikan anti korupsi? Sebelum ke materi, kita akan membahas tentang pengertian pendidikan anti korupsi. Korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruption atau corruptus, yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Secara harfiah, korupsi adalah kebusukan, keburukan, kebejatan. Korupsi adalah perbuatan buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang, dan sebagainya. Korupsi dapat pula dijelaskan sebagai korup, yang artinya busuk, suka menerima suap, memakai kekuasaan untuk kepentingannya sendiri, dan sebagainya. Korupsi artinya perbuatan busuk yang seperti penggelapan uang, penerimaan uang, sogok, dan sebagainya. Koruptor artinya orang yang melakukan korupsi. Sedangkan pendidikan anti korupsi adalah usaha sadar atau terencana untuk mewujudkan proses belajar yang kritis terhadap nilai-nilai anti korupsi. Pendidikan anti korupsi dapat dimaknai sebagai upaya yang dilakukan untuk minimalisir dan memberantas korupsi melalui pendidikan. Pendidikan dipilih sebagai salah satu alternatif pemberantasan korupsi, karena pendidikan sendiri memiliki dua fungsi esensial, yaitu menumbuhkan kreativitas. Tujuan pendidikan anti korupsi. Pendidikan anti korupsi bertujuan untuk membangun dan meningkatkan kepedulian warga negara terhadap bahaya dan akibat dari tindakan korupsi. Target utama pendidikan anti korupsi adalah memperkenalkan fenomena korupsi yang mencakup kriteria, penyebab, dan akibatnya. Secara umum, tujuan pendidikan anti korupsi adalah membentuk pengetahuan dan pemahaman mengenai bentuk korupsi dan aspek-aspeknya. Kedua, mengubah persepsi dan sikap terhadap korupsi. Ketiga, pembentukan keterampilan dan kecakapan baru yang ditunjukkan untuk melawan korupsi. Ruang lingkup korupsi. Pertama, merugikan keuangan negara. Berpotensi merugikan keuangan negara bukan hanya saja karena perbuatan tersebut merugikan keuangan negara secara nyata. Merugikan keuangan negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang dirumuskan, bukan dengan timbulnya akibat. Yang kedua, suap menyuap. Suap adalah memberikan sesuatu, baik uang maupun barang, kepada seseorang agar melakukan sesuatu bagi si pemberi suap yang bertentangan dengan kewajibannya, baik pemerintahan itu dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan. Suap adalah sebuah tindakan yang mengakibatkan sakit atau kerugian di pihak lain, atau dengan kata lain, upaya untuk mendapatkan sesuatu yang merekayasa dan membayar sejumlah uang, sehingga dalam hal ini ada tatanan struktur sosial kemasyarakatan. Ketiga, penggelapan dalam jabatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggelapan diartikan sebagai proses, cara, dan perbuatan penggelapan yang menggunakan barang secara tidak sah. Yang keempat, pemerasan. Pemerasan adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau lembaga dengan melakukan perbuatan yang menakut-nakuti dengan suatu harapan agar yang diperas menjadi takut. Yang kelima, perbuatan curang. Perbuatan curang ialah seorang yang melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang yang keselamatan dan ekonomi negara. Keenam, benturan kepentingan dalam pengadaan adalah situasi di mana seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara, baik langsung maupun tidak langsung, dengan sengaja turut serta dalam pemberombongan pengadaan atau persewaan. Pada saat dilakukan perbuatan untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasi yang berpotensi mengambil keuntungan dari kegiatan tersebut. Beberapa cara mengatasi korupsi. Pertama, sistem pengajian yang layak. Aparat pemerintah harus bekerja dengan sebaik-baiknya. Kedua, larangan menerima suap dan hadiah. Hadiah adalah suap yang diberikan kepada aparatur pemerintah pasti mengandung maksud tertentu. Ketiga, pengaturan kekayaan. Orang yang melakukan korupsi tentu kekayaannya akan bertambah dengan cepat. Meski tidak selalu orang yang cepat kaya itu melakukan tindakan korupsi. Keempat, hukuman yang setimpal. Pada dasarnya, orang akan takut menerima risiko yang akan mencelakakan dirinya.
termasuk bila ditetapkan hukuman setimpal bagi para koruptor, berfungsi sebagai pencegah hukuman setimpal atas koruptor membuat orang jerah dan kapok melakukan korupsi. Kelima, pengawasan masyarakat. Masyarakat dapat berperan menyuburkan atau menghilangkan korupsi. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.